Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, perkenalkan nama saya Rati Indriani dari Gugus Depan 08086, Amalan Mayang Mangurai, Pangkalan SMA Negeri 17 Tebo. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rukun sholat. Rukun sholat adalah unsur-unsur sholat yang wajib dilakukan dengan sempurna. Jika unsur sholat tersebut tertinggal atau sengaja ditinggalkan, maka sholatnya batal. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Mayoritas ulama mengatakan niat masuk ke dalam rukun sholat. Hakikat niat sendiri adalah kehendak hati yang bertepatan dengan pekerjaan untuk mencari keridhaan Allah dan menuruti perintahnya. Yang kedua, berdiri. Berdiri dalam sholat fardu wajib dilakukan bagi orang-orang yang sanggup untuk berdiri. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Jika seseorang tidak sanggup berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak sanggup juga, maka diperbolehkan untuk berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan gerakan pertama yang dilakukan dalam sholat. Takbiratul ihram harus diucapkan dengan bahasa Arab dengan lafaz Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Beliau bersabda, tidaklah sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah di dalamnya. Yang kelima, ruku. Ruku adalah rukun dalam sholat bagi orang yang mampu melakukannya. Hukum wajib ruku telah ditetapkan secara tegas. Yang keenam, i'tidal. I'tidal adalah gerakan bangkit berdiri tegak dari ruku. Berdasarkan sunnah Rasulullah, ruku merupakan rukun dari sholat. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Sujud juga merupakan rukun sholat yang disepakati semua mazhab. Jadi, orang yang sholat wajib untuk sujud 2 kali dalam setiap rakaatnya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan secara iftirash atau seperti duduk saat tasyahud awal. Ketiga Imam Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa orang yang sholat wajib duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, tumakninah. Tumakninah adalah mendiamkan anggota badan sejenak selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca subhanallah. Menurut buku Fasolatan Lengkap, Tuntutan Sholat Lengkap oleh C.P. Burhanuddin, tumakninah dilakukan saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang ke-10, duduk di akhir. Mengutip dalam buku kitab Sholat 4 Mazhab oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, duduk akhir merupakan salah satu rukun sholat yang disepakati oleh semua mazhab. Hanya saja para imam berselisih dalam hal batasan duduk akhir. Yang ke-11, membaca tasyahud akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam rakaat terakhir dan membaca tasyahud di dalamnya. Menurut Syafi'iyah, tasyahud akhir adalah fardu. Yang ke-12, membaca sholawat. Pembacaan tasyahud akhir juga disertai sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syafi'iyah, sholawat setelah tasyahud akhir merupakan rukun sholat tersendiri. Yang ke-13, salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan salam sebagai rukun sholat. Difardukan hanya salam pertama saja, sementara salam kedua adalah sunnah. Yang ke-14, tertib. Tertib maksudnya adalah melakukan rukun sholat secara berurutan, seperti berdiri sebelum ruku, ruku sebelum sujud, dan seterusnya sampai salam, sehingga orang yang mendahulukan sujud dari ruku atau mendahulukan sujud dari berdiri maka sholatnya batal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.